akan membahas pelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tentang apa sih? Tentang pemanfaatan sumber daya alam, melestarikan hewan langka, dan menulis laporan hasil wawancara. Yuk kita belajar. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam itu ada 6 ya. Yang pertama bisa untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Terus sebagai penghasil bahan bakar dan energi, sebagai pembangkit listrik, untuk memenuhi kebutuhan makan manusia, sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan, dan yang terakhir sebagai tempat wisata dan rekreasi. Sumber energi untuk pembangkit listrik itu ada 7. Yang pertama PLTA, singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Terus ada PLTU, singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas ya. Terus PLTP itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. PLTO pembangkit listrik tenaga ombak, dan PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Melestarikan hewan langka. Melestarikan hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka itu ada 2 ya. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka, dan yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Apa yang akan kita dapat dengan melindungi hewan langka? Itu ada 3 ya. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Serta yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Kalau kemarin-kemarin kalian sudah wawancara kan ya, dan sudah praktek juga wawancaranya. Sekarang Bu Iva akan menjelaskan tentang menulis hasil laporan wawancara kalian. Menulis hasil laporan itu ada 3 tahapnya ya. Yang pertama itu ada pendahuluannya dulu, harus ada pendahuluan. Terus yang kedua hasil wawancaranya kamu tulis di situ, dan yang ketiga penutup. Akan Bu Iva jelaskan satu-satu, dengerin ya. Pertama kita akan membahas di bab pendahuluannya dulu. Di pendahuluan itu yang harus kalian isi itu ada 4. Yang pertama latar belakang masalah, berisi mengenai alasan kegiatan tersebut dilakukan. Alasan mengambil topik wawancaranya itu apa, alasan dibuatnya laporan hasil wawancaranya itu apa, itu ditulis di latar belakang masalah. Terus yang kedua, kalau sudah kita menuju ke tujuan wawancara. Berarti di tujuan wawancara ini kamu isi poin-poin yang hendak dicapai ketika melakukan proses wawancara tersebut. Terus yang ketiga, topik wawancara. Topik wawancara berisi pembicaraan atau bahasan wawancara kalian. Terus yang keempat, ada waktu dan tempat wawancara. Di situ kalian tulis mengenai latar tempat dan waktu wawancara tersebut dilakukan itu di mana dan jam berapa. Kamu tulis di situ. Kalau pendahuluan sudah kalian isi semua, di bab pendahuluannya kita langsung ke bab hasil wawancaranya. Di hasil wawancara itu ada 3 yang harus kalian isi ya. Yang pertama narasumber. Narasumbernya itu siapa? Itu yang harus kalian isi di 1. Yang pertama yaitu narasumber. Terus yang kedua pewawancaranya. Itu di situ diisi siapa saja penanyanya, terus yang bagian mencatat itu siapa, yang bagian dokumentasi, yang foto-foto itu siapa, terus kalau ada yang lain ya ditulis di situ. Terus yang ketiga transkrip hasil wawancara, itu berisi pertanyaan yang akan kalian tanyakan ke pewawancaranya, dan jawaban dari narasumber itu tadi kalian tulis dalam bentuk tulisan di nomor 3 ini, begitu. Bab yang terakhir yaitu penutup.
Di bab penutup itu ada 2 yang harus kalian isi. Yang pertama simpulan. Simpulan ini berisi kesimpulan dari kegiatan wawancara yang dilakukan dan transkrip wawancara yang tertulis dalam laporan hasil wawancara tersebut. Kamu tulis di situ. Terus yang kedua, saran. Memuat saran yang pembuat laporan berikan untuk narasumber yang menjadi topik di dalam laporan hasil wawancara. Jadi, saran kamu untuk narasumber itu apa? Kamu tulis di sini. Seperti itu. Itu tadi pelajaran untuk hari ini, pelajaran temanya ya. Bu Iva akhiri, jangan lupa jangan lupa mengerjakan tugas dari Bu Iva, jaga kesehatannya. Sampai bertemu lagi saat sudah zona hijau ya anak-anak ya. Bu Iva akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.